sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Komnas Anak Update bersama saya, Rahel Ajisa Fitri. Ratusan siswa di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG ataupun makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional atau BGN kemudian mengambil tindakan dengan mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG yang bertanggung jawab atas distribusi makanan tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah siswa mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti mual, muntah, sakit perut, hingga lemas. Siswa yang mengalami keluhan tersebut kemudian mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan. Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional. Pihak tersebut melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi, BGN mencopot Kepala SPPG yang menangani penyediaan dan distribusi makanan kepada para siswa. Pencopotan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan standar keamanan dan kualitas makanan dalam program MBG tetap terpenuhi. Selain mengevaluasi pihak SPPG, pemeriksaan terhadap makanan dan penyebab munculnya gejala keracunan juga dilakukan untuk mengetahui sumber masalah secara lebih jelas. Kasus keracunan ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah diharapkan memastikan seluruh proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. 265 anak di Karo masuk rumah sakit. Bukan karena kecelakaan, tapi karena makan siang gratis dari negara. Ini bukan kasus pertama. Sejak program ini berjalan, sudah lebih dari 40.000 anak di 36 provinsi mengalami hal yang serupa. Dan fakta yang paling mengkhawatirkan adalah, menurut data yang beredar, hampir separuh dapur penyedia MBG di Indonesia belum punya sertifikat kelayakan higienis dan sanitasi. Ini yang sejak awal saya kritik. Mengapa sampai hari ini masih aja ada dapur yang belum punya sertifikat tersebut? Ini bukan soal satu dapur yang lalai. Ini soal sistem yang dibangun terburu-buru. Mengejar jumlah porsi, tapi lupa membangun fondasi keamanan pangannya. Anak-anak menjadi korban dari program yang seharusnya melindungi mereka. Melindungi anak bukan hanya soal memberi makan, tapi memastikan yang mereka makan adalah makanan yang aman. Program gizi gratis ini niatnya baik, tapi niat baik tidak cukup kalau tata kelolanya tidak dibenahi. Negara wajib mempercepat sertifikasi setiap dapur, memperketat pengawasan rantai distribusi, dan transferan soal data korban ke publik. Bukan menunggu viral dulu baru bertindak. Kepada Ketua BGN yang baru, Pak Sudaryanto, melindungi anak adalah tugas kita semua, termasuk tugas negara. Bila perlu, tutup semua dapur yang belum memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi, siapapun pemiliknya. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik, anak didukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.